Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita datang kembali untuk beribadah bersama di hari Minggu 7 Juni 2020. Biarlah kita mempersiapkan hati kita sebelum kita memasuki kebaktian kita. Yohanes 14 ayat 27 berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati." Ibadah ini diselenggarakan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Surga, kami ingin berterima kasih sekali lagi atas berkat rahmat-Mu sehingga kami masih bisa berkumpul bersama di sini Tuhan, bernyanyi, bersekutu, memuji-Mu, menyembah-Mu, dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang izinkan bagi kami untuk sepenuh hati berkonsentrasi pada jam ini ya Tuhan. Tuhan yang lindungi kami yang sakit, Tuhan yang bantu kami untuk sembuhkan. Bagi kami yang mempunyai kesusahan, Tuhan yang kami tahu Tuhan, Kau yang akan bantu kami untuk menanggungnya. Kami bisa meletakkan beban kami itu kepada Engkau ya Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk berkonsentrasi sepenuhnya dalam kebaktian hari ini, dari awal sampai akhirnya. Kiranya mulai kebaktian hari ini kami bisa memuliakan Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami dalam doa. Amin. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan perlahan dan tegas, kata demi kata. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hormat diberi bagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dari mula sampai sekarang.
kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki pengakuan dosa, saya akan membacakan dari Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saya akan bacakan sekali lagi. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Marilah sambil kita dengarkan panggilan lembut Tuhan kita yang memanggil kita dengan pujian-pujian sungguh lembut. Tuhan Yesus memanggil. Ini kami dengan segala dosa kami, segala kesalahan kami ya Tuhan. Kami ingin mengakuinya di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami yang bercacat celah ini telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang tidak bercacat celah. Kami yang berdosa ini telah Engkau tebus dengan kedatangan anak-Mu yang tidak berdosa itu Tuhan. Sekali ini Tuhan, ampunilah kami lagi Tuhan atas segala dosa kami, kesalahan kami yang telah kami berbuat selama seminggu ini, baik di dalam perkataan, baik di dalam hati, pikiran, maupun yang telah kami lakukan kepada sesama kami. Ingatkan kami ya Tuhan, untuk terus mengambil komitmen untuk mau hidup lepas dari dosa, untuk sepenuhnya mau tunduk dan taat kepadamu, detik demi detik, menjauhi dosa. Ya Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup. Amin. Mari kita buka
Alkitab kita, bacaan Mazmur kita minggu ini terkutip dari Mazmur 129 ayat yang pertama sampai habis. Mazmur 129 diberi judul terluput dari kesesakan. Mari kita baca Mazmur ini bersama-sama. Nyanyian ziarah. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyusahkan aku sejak masa mudaku, tapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil, Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas sotoh yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penjabit atau dirangkum orang yang mengikat berkas, sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Saya akan membacakan lagi yang 4 bagian. Tuhan itu adil, Ia memotong tali-tali orang fasik. Kita tidak perlu takut walaupun dunia ini menyesakkan kita dengan segala keadaan, dengan keadaan pandemi, dengan mungkin suasana stres karena harus terus berada di rumah. Tapi biarlah kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana dan Tuhan akan meluputkan kita dari kesesakan kita. Mari kita saat ini akan memasuki doa syafaat. Doa syafaat kita minggu ini, kita masih akan terus mendoakan keadaan COVID-19 ini. Kita akan mendoakan mereka yang terjangkit penyakit, biarlah Tuhan memberkati proses pemulihan mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan dalam menjalani proses perawatan dan pengobatan, dan kiranya damai sejahtera selalu bersama dengan mereka. Kita juga untuk COVID ini kita juga akan berdoa untuk biarlah demonstrasi yang terjadi akibat kematian George Floyd ini tidak menjadi pembawa, istilahnya demonstrasi besar-besaran ini tidak menjadi penyebab untuk penyebaran yang lebih cepat lagi. Dan kemudian yang kedua, kita akan mendoakan buat Indonesia di suatu suasana ekonomi yang the new normal, di mana ekonomi akan mulai berjalan lagi, mungkin bukan seperti biasa, lebih sedikit orang dengan jarak yang ada kita, dan kemudian dengan protokol. Kiranya Tuhan membantu masyarakat Indonesia maupun masyarakat di dunia untuk mempunyai mentalitas yang mau mengikuti peraturan. Dan juga kita berdoa untuk sekolah yang akan berjalan seperti biasa, ibadah yang mungkin akan mulai diadakan lagi. Kiranya semuanya tidak menjadi penyebab penyebaran penyakit ini, tetapi semua bisa kembali perlahan-lahan menyusun kehidupan, menyusun ekonomi, menyusun kembali keadaan sebelum terjadi pandemi ini. Mari kita buka surah doa bersama-sama. Ya Bapa, tiada hentinya Tuhan kami berdoa buat keadaan pandemi yang terjadi di Indonesia saat ini maupun di seluruh dunia. Ada banyak sekali dari penghuni dunia ini Tuhan yang terjangkit penyakit. Kami berdoa Tuhan buat proses pemulihan, buat proses perawatan. Tuhan yang berikan semangat buat mereka, Tuhan yang berikan ketekunan bagi mereka untuk mau mengikuti semua proses perawatan, tidak bosan dan tidak kabur dari tempat mereka diisolasi. Tuhan juga berikan damai sejahtera bagi mereka dan bagi keluarga mereka. Tuhan yang bantu ingatkan bahwa penyakit ini bukanlah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, mereka bisa sembuh. Dan kami percaya Tuhan bahwa dunia ini akan kembali pulih seperti semula. Kami ingin juga berdoa Tuhan buat demonstrasi yang terjadi di Amerika dan mulai terjadi juga di seluruh dunia ini terkait dengan kekerasan rasialis. Kami berdoa Tuhan kiranya jangan biarkan
demonstrasi itu dipakai untuk penyebaran penyakit dengan lebih cepat dan lebih gawat lagi. Biarlah mereka yang bisa menahan diri untuk ikut terhadap demonstrasi ataupun menjaga tetap protokol kesehatan di masa-masa seperti ini ya Tuhan. Untuk yang kedua ya Tuhan, kami berdoa buat the new normal yang akan terjadi di Indonesia Tuhan. Rencananya sudah ada mulai bulan Juni ini dan akan bergulir secara bertahap. Ekonomi akan mulai berjalan kembali, kantor-kantor mulai akan masuk kembali, tapi dengan protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Kayaknya Tuhan menjaga Tuhan. Semua orang yang bisa ikut Tuhan, punya mental yang mau ikut, mau turut serta dan mau menjaga dan turut dalam peraturan pemerintah ini. Supaya new normal ini bukan berarti bahwa penyakit ini akan semakin cepat ataupun terjadi istilahnya fase kedua dari penyebaran COVID di Indonesia ini ya Tuhan. Jangan biarkan itu terjadi ya Tuhan. Biarlah kami saling menjaga diri kami, menjaga keluarga kami, menjaga sesama kami, sesama rekan kerja maupun siapapun yang kami temui di luar nanti ya Tuhan. Kami juga yang berdoa buat sekolah-sekolah yang di zona hijau yang mungkin akan kembali bertatap muka. Tuhan yang tetap jaga semua protokol kesehatan tetap diterapkan di dalam proses belajar mengajar ini ya Tuhan. Buat mereka yang terpaksa belajar dari rumah, Tuhan jangan surutkan semangat siswa-siswa semuanya yang belajar dari rumah ya Tuhan. Berikan kami hati yang terus mau Tuhan untuk dengan semangat belajar, supaya keadaan ini janganlah menjadi penghambat bagi kami untuk bertumbuh dalam, bukan hanya dalam pengetahuan kami, tapi juga dalam iman kami. Kami juga ingin berdoa Tuhan buat ibadah yang mungkin akan diselenggarakan kembali ya Tuhan di dalam dunia normal ini. Tuhan yang berikan kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin gereja ya Tuhan di seluruh Indonesia untuk mampu menjalankan program pemerintah juga dengan protokol kesehatan, walaupun sudah boleh nantinya akan beribadah kembali. Tuhan yang berikan juga Tuhan buat gereja bisa menjadi pelopor, bisa menjadi contoh dalam menjalankan protokol-protokol kesehatan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami walaupun di masa-masa yang sulit seperti ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami akan menaikkan doa syafaat ini, dan kami percaya Engkau yang telah mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian seperti rusa rindu sungai.
Selamat pagi saudara sekalian. Senang sekali kembali kita hari ini bertemu, beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Hari ini sudah memasuki bulan keempat kita melakukan ibadah online. Kalau kita melihat bagaimana wabah ini berjalan dan kemudian bagaimana Tuhan sudah mempersiapkan, ini kita melihat bagaimana Tuhan terus bekerja dengan luar biasa, dengan kesempurnaan. Kalau kita perhatikan, hari ini pandemi terjadi, tapi kemudian kita masih tetap bisa menikmati ibadah online. Tuhan sudah mempersiapkan kemajuan teknologi pada hari ini, sehingga waktu pandemi COVID itu terjadi, kita tetap bisa menikmati ibadah bersama-sama. Kita masih bisa menikmati persekutuan doa, PA, dan sebagainya. Ini terlihat sekali dalam sejarah bagaimana Tuhan juga berkali-kali bekerja dengan cara seperti ini. Sebelum reformasi tahun 1517, kira-kira 150 tahun sebelumnya, Tuhan sudah menuntun peradaban manusia untuk menemukan mesin cetak. Sehingga pada waktu reformasi yang digerakkan oleh Martin Luther, hari itu di dalam 2 minggu, 95 tesis yang dibuat oleh Martin Luther akhirnya sudah menyebar ke seluruh Eropa. Sudah dicetak dan kemudian dalam 2 minggu kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Dan akhirnya reformasi akhirnya bergerak di seluruh Eropa. Demikian juga sebelum masa perjanjian baru 300-400 tahun sebelumnya, Tuhan sudah memakai kerajaan Yunani, khususnya dari kekuasaan Raja Alexander, untuk mempersiapkan segala sesuatunya menyambut kedatangan Kristus 300-400 tahun kemudian. Melalui kerajaan Yunani, Alexander kemudian membangun seluruh sarana dan prasarana di seluruh Asia Tengah. Dan kemudian Tuhan juga mau pakai bahasa Yunani untuk penulisan Alkitab. Sehingga kemudian bahasa Yunani saat itu sudah menyebar ke seluruh Asia Tengah dan kemudian menjadi bahasa sehari-hari. Ini cara Tuhan bekerja, selalu dalam kesempurnaan. Nah saudara, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu memikirkan. Saya ingin mengajak saudara-saudara memikirkan sekali lagi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan memakai pendekatan daripada Christian worldview. Baiklah, sebelum kita akan masuk di dalam khotbah, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami surga, sekali kami datang ke hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena di dalam segala situasi, khususnya dalam saat ini, Tuhan tetap boleh menyatakan anugerah kepada kami semua. Sehingga kami tetap boleh menikmati ibadah dan persekutuan di dalam nama Tuhan. Dan kerohanian kami boleh terus terpelihara. Dan saat-saat seperti ini adalah saat yang terbaik bagi kami semua, sebagai gereja, sebagai satu komunitas maupun sebagai satu individu di hadapan Tuhan, memikirkan ulang kembali kehidupan kami di hadapan Tuhan. Karena kami percaya setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kami maupun dalam sejarah manusia, semua berada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan jikalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, pasti ada maksud yang ingin Tuhan nyatakan. Demikian juga pada kali ini, perkembangan baru sudah kami hadapi, yaitu bagaimana pemakaian teknologi sudah begitu meluas. Dan kami kembali ingin mengkoreksi kembali kehidupan kami di hadapan Tuhan. Dan sebentar firman akan dibagikan, kiranya firman ini akan menuntun pengertian-pengertian kami, menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh memiliki satu kehidupan yang boleh dipersembahkan sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati untuk waktu ke depan ini. Kiranya nama Tuhan saja akan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah saudara, mari kita buka bagian Alkitab kita pertama dari Roma 12. Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan buat saudara sekalian. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari 2 ayat ini kita akan perhatikan yang pertama, dari ayat pertama, yaitu menjadikan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Kemudian di ayat kedua
ada seruan yaitu jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, saudara, sebelum saya masuk di dalam pembahasan daripada khotbah hari ini, saya ingin mengulang sedikit tentang Christian worldview, karena nanti ini akan kita pakai untuk menganalisa daripada khotbah pada pagi hari ini. Saudara, apakah Christian worldview? Worldview itu adalah satu istilah yang memang sulit diterjemahkan secara tepat. Di dalam berbagai bahasa, belum ada satu istilah yang menggambarkan bagaimana maksud dan arti daripada istilah ini dengan sangat tepat. Di dalam bahasa Inggris disebut worldview, dan kemudian di dalam bahasa Jerman disebut sebagai Weltanschauung. Nah, istilah Weltanschauung ini pertama kali muncul yaitu di kira-kira akhir dari abad ke-18, yaitu oleh seorang filsuf yang bernama Immanuel Kant. Immanuel Kant menyebut istilah worldview itu sebagai satu perasaan yang terdalam, ungkapan perasaan yang terdalam. Ini menyangkut hati manusia, perasaan yang terdalam. Tetapi kemudian di awal abad 19, istilah worldview kemudian bergeser sesuai dengan perkembangan zaman, di mana hari itu rasionalisme sudah makin menguat, dan kemudian worldview itu diterjemahkan, diartikan sebagai satu pola pikir, sistem berpikir manusia. Dan kemudian worldview ini mengalami perkembangan sampai kemudian pada akhirnya hari ini worldview itu diistilahkan sebagai sebuah pola atau gaya, sesuatu pandangan dasar daripada hidup seseorang. Pandangan dasar hidup daripada seseorang yang mempengaruhi seluruh hidup dia. Jadi setiap orang memiliki satu pandangan dasar yang secara sengaja atau tidak sengaja terbentuk di dalam dirinya. Dan kemudian pandangan dasar itu, satu sistem nilai, itu mempengaruhi dia di dalam pengambilan keputusan di dalam hidupnya. Mempengaruhi kehidupan dia, mempengaruhi cara dia hidup, mempengaruhi sikap dia hidup, mempengaruhi semua pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang dia ambil di dalam hidupnya. Bahkan ini menyangkut sampai hal-hal yang sederhana, hal yang terkecil. Mulai dari mungkin cara berpakaian, ya, kemudian bagaimana seseorang memiliki suka dengan warna-warna tertentu, suka dengan satu barang-barang tertentu, sampai kemudian dengan prinsip-prinsip hidup yang paling dasar. Misalnya bagaimana seseorang memiliki prinsip di dalam pernikahan, prinsip di dalam memandang sebuah agama, prinsip di dalam pilihan-pilihan mungkin politik dia, pilihan-pilihan terhadap bisnis dia dan sebagainya. Pada intinya, worldview itu sesuatu pandangan dasar yang mempengaruhi seluruh kehidupan manusia. Nah, saudara, memang tidak ada gambaran yang tepat mengenai istilah ini. Kalau kita lihat di dalam buku misalnya Christian Rigen, dia perlu kalau nggak salah ada 6-7 arti, 7 penjelasan tentang makna worldview. Tetapi saya hanya mau ringkas, yaitu satu sistem cara pandang dasar daripada manusia. Dan oleh karenanya berarti setiap orang, setiap manusia pasti memiliki suatu worldview tertentu. Nah, worldview ini dibentuk oleh bermacam-macam. Yang pertama mungkin dibentuk oleh keluarga. Waktu seseorang lahir di tengah-tengah keluarga dan kemudian dia menjadi anak-anak remaja dan kemudian besar di tengah-tengah keluarga, maka kemudian sistem cara pikir atau mungkin kebudayaan daripada keluarga itu akan membentuk worldview daripada anak tersebut. Sehingga kemudian anak tersebut tidak akan jauh menjadi seperti apa yang di dalam keluarganya. Tetapi bukan cuma keluarga yang kemudian dia membentuk worldview dia. Di dalam perjalanannya kemudian dia mungkin sekolah dari SD, SMP, SMA dan kemudian kuliah dan mungkin sampai sekolah yang lebih tinggi, maka kemudian sistem pendidikan, sistem nilai itu juga akan membentuk worldview seseorang. Dan kemudian bukan cuma sistem pendidikan, tapi kemudian dia juga bergaul dengan masyarakat. Dia memiliki sahabat-sahabat mungkin yang dekat. Dia memiliki aktivitas-aktivitas tertentu yang berbeda dengan aktivitas orang lain. Kemudian dia mungkin suka membaca buku. Dia suka membaca berbagai berita dan melihat bagaimana perkembangan daripada dunia. Dan itu semua akhirnya bersama-sama membentuk worldview seseorang. Apakah itu nilai daripada kebudayaan keluarga, mungkin agama dia, agama yang dia peluk, mungkin buku-buku yang dia baca, mungkin sahabat-sahabat yang dekat dengan dia, sistem pendidikan, sistem daripada nilai daripada masyarakat di mana dia berada, itu bersama-sama akhirnya membentuk worldview seseorang. Itu sifat karakter pada worldview yang kedua. Yang ketiga, worldview itu juga berarti berubah-ubah.
Kadang-kadang orang mungkin sebelum waktu dia memeluk satu agama tertentu, agama A misalnya, dia memiliki satu worldview tertentu. Kemudian suatu saat mungkin dia pindah ke agama lain, dan kemudian kepindahannya kepada agama lain itu akhirnya merubah worldview dia. Atau mungkin juga waktu dia hidup di tengah sebuah keluarga atau sebuah masyarakat, kemudian dia pindah hidup di tengah keluarga atau masyarakat yang lain, maka kemudian keluarga atau masyarakat yang baru ini bisa merubah worldview dia. Jadi worldview itu bisa berubah. Nah saudara, kita sekarang melihat, kita sekarang hidup sebagai orang percaya, hidup di tengah dunia. Dan kita dihadapkan dengan begitu banyak worldview yang ada, pandangan-pandangan sistem sistem nilai dan cara pandang daripada dunia yang ditawarkan kepada kita. Dan ini akhirnya menimbulkan satu konflik di dalam diri kita, dalam batin kita. Karena apa? Karena kemudian kita tahu bahwa worldview daripada dunia itu berbeda dengan worldview yang dinyatakan oleh Alkitab. Dan di sini menjadi satu tantangan bagi diri kita. Karena sebenarnya pada akhirnya kalau kita mau jujur, setiap kita memiliki satu worldview yang berbeda-beda. Bahkan worldview itu kadang-kadang yang ada dalam diri kita itu satu worldview yang pandangan-pandangan yang sebenarnya dia berkontradiksi. Dia yang bertentangan satu dengan yang lain. Tetapi kemudian kita tidak menyadarinya dan kemudian kita hidup di dalamnya. Kadang-kala di dalam satu sikap tertentu kita memiliki worldview tertentu, tapi kemudian di bagian lain, situasi yang lain, kita juga mengambil keputusan sesuai dengan worldview yang lain. Di mana kemudian worldview ini dengan worldview berikutnya ini sebenarnya saling bertentangan. Misalnya sederhana, ada orang Kristen yang masih percaya dengan Feng Shui dan sebagainya. Ada orang Kristen yang masih percaya ada hari baik dan hari tidak baik dan seterusnya. Itu dua worldview yang sebenarnya bertentangan. Alkitab mengatakan semua hari baik. Alkitab tidak pernah mengatakan ada Feng Shui dan sebagainya. Tapi Feng Shui, hari yang baik, hari tidak baik itu muncul daripada kebudayaan manusia, sistem budayaan manusia. Dan kemudian itu dua-dua hidup di dalam diri kita. Dan sebenarnya keduanya itu bertentangan, tetapi kita tidak menyadarinya. Dan banyak orang Kristen juga yang masih percaya dengan Feng Shui, masih percaya ada hari baik, hari tidak baik dan sebagainya. Nah saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia dengan worldview yang berbeda, bahkan berkontradiktif dengan Alkitab. Nah sehingga kita hidup di dalam satu situasi di mana krisis, kita dihimpit oleh dua worldview atau mungkin lebih daripada dua worldview, karena dunia menawarkan begitu banyak worldview yang semuanya berbeda dengan worldview daripada Alkitab. Itu yang pertama. Kemudian kita melihat bahwa di dalam sejarah daripada penebusan Kristus di dalam konteks Christian worldview, maka penebusan Kristus itu tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi aspek daripada penebusan itu adalah menyangkut seluruh ciptaan, seluruh aspek ciptaan. Artinya penebusan itu juga berlaku buat setiap aspek kehidupan manusia. Karena kalau kita kembali kepada dalam Kejadian, setelah penciptaan manusia, kemudian Tuhan melihat segala sesuatu itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Jadi hari itu realita daripada ciptaan seluruhnya, seluruh aspek adalah sungguh baik di hadapan Tuhan. Dan kemudian setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka kemudian seluruh aspek ini sudah tercemar oleh dosa. Maka dosa bukan hanya mencemari diri manusia, tetapi di mana komunitas-komunitas sel-sel di mana manusia berada, keluarga, pendidikan, masyarakat, pemerintahan dan sebagainya, semuanya sudah tercemar oleh dosa. Sehingga seluruh aspek daripada ciptaan itu sudah tercemar oleh dosa. Di dalam politik ada dosa, di dalam keluarga ada dosa, di dalam bisnis ada dosa, di dalam pekerjaan ada dosa, bahkan mungkin di dalam gereja juga ada dosa. Maka tugas kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus adalah memperluas aspek penebusan Kristus itu kepada seluruh aspek kehidupan manusia. Sehingga kita mau kembalikan lagi supaya di dalam keluarga Kristus dimuliakan, supaya di dalam pendidikan dunia sekolah Kristus ditinggikan, supaya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Kristus juga ditinggikan. Politik dikembalikan lagi supaya politik memuliakan Tuhan. Ekonomi, kebudayaan, bisnis dan seluruh aspek kesenian semua dikembalikan lagi supaya di dalamnya Tuhan boleh dimuliakan. Ini menegaskan satu pendekatan yang sangat berbeda. Bahwa Christian worldview itu bicara tentang seluruh aspek kehidupan manusia, bukan hanya bicara tentang manusia. Karena memang
Darah Kristus adalah menebus manusia, tetapi kita sebagai orang yang sudah ditebus memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memperluas lagi penebusan itu kepada seluruh aspek daripada realita daripada ciptaan. Nah, saudara, itulah Christian worldview. Yang ketiga, Christian worldview itu didasarkan kepada 4 daripada dasar daripada apa yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita, yaitu bahwa sejarah ini berjalan di dalam 4 momen besar, yaitu penciptaan, kemudian kejatuhan manusia di dalam dosa, penebusan Kristus, dan pemuliaan. Ada creation, ada fall, ada redemption, dan ada consummation. Maka kemudian sejarah manusia berjalan di dalam 4 tahap ini. Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu, tetapi kemudian manusia terjatuh di dalam dosa. Kristus sudah turun menjadi menjadi manusia untuk menebus dosa kita, dan nanti Kristus akan datang kembali untuk memberikan kemuliaan kepada kita. Nah, saudara, itulah Christian worldview secara umum. Nah, sekarang saya akan memakai 3 pertanyaan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa waktu mereka jatuh di dalam dosa sebagai penuntut untuk khotbah kita hari ini. Mari saudara, kita buka di Kejadian 3. Kita akan baca dari ayat 9. Kejadian 3 ayat 9. Ini adalah peristiwa setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan kemudian Allah datang. Saya bacakan saja dari ayat ke-8 ya. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ya, "Di manakah engkau?" Kemudian ayat 10, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan." Nah, saudara, dari ayat yang sudah kita baca ada 3 pertanyaan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa waktu mereka setelah jatuh dalam dosa. Pertanyaan pertama adalah di ayat 9, Tuhan berkata, "Di manakah engkau?" Where are you? Where are you? Kemudian di ayat 11 Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu?" Who told you? Who told you? Kemudian ayat 13 Allah berfirman kembali, "Apa yang telah kau perbuat ini?" What have you done? Nah, kita akan pakai 3 pertanyaan ini. Where are you? Who told you? Dan what have you done? Atau what are you doing kalau kita presentkan sebagai penuntun khotbah kita hari ini. Nah, saudara, pertanyaan pertama. Waktu kemudian Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa, "Where are you?" Di mana engkau? Kita lihat bahwa saat itu kemudian Adam dan Hawa memahami pertanyaan ini. Karena pertanyaan ini bukan bersifat lokasi. Bukan bersifat lokasi. Tuhan tidak tanya, "Adam dan Hawa, kau saat ini sedang berada di mana di taman ini?" Karena pertanyaan ini bukan bermakna lokasi, tapi bermakna situasi, bermakna kondisi. Dan kemudian oleh karena itu, kemudian Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Oleh karenanya aku bersembunyi." Nah, Adam tidak menjawab secara lokasi, karena dia menjawab dari sisi kondisi, yaitu bahwa situasi kondisi hari itu dia telanjang dan kemudian dia merasa takut kepada Tuhan. Saudara, istilah takut ini istilah pertama dalam Alkitab yang bermakna negatif yang dicatat. Karena hari itu kemudian setelah mereka jatuh di dalam dosa, kemudian relasi antara manusia dengan Tuhan terputus. Maka kemudian keindahan di mana Adam bekerja di Kejadian pasal 2 bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan membawa binatang itu kepada Adam dan kemudian Adam menamai satu-satu binatang itu. Dicara Tuhan membawa binatang itu ke hadapan Adam dan kemudian Adam menamai binatang itu satu persatu. Ini satu
Keindahan di mana kedekatan relasi antara Tuhan dengan manusia digambarkan begitu indah. Tetapi setelah jatuh di dalam dosa, keindahan itu kemudian lenyap, kemudian itu keindahan itu hilang, digantikan kemudian dengan rasa takut. Adam kemudian takut melihat kehadiran daripada kedatangan Allah. Dan ini menjadi satu natur daripada sifat manusia yang berdosa, bahwa manusia menjadi takut kepada Tuhan. Dan ketakutan itu nanti berkembang sesuai dengan cara Alkitab menjadi satu sikap permusuhan, sikap penolakan kepada Allah. Sehingga ini menggambarkan kepada kita, menegaskan bahwa manusia di dalam keberdosaannya, dia tidak mungkin bisa kembali kepada Tuhan. Manusia di dalam keberdosaannya mempunyai sikap untuk menjauhi Tuhan. Manusia di dalam keberdosaannya akan selalu menantang Tuhan, menentang Tuhan. Manusia di dalam keberdosaannya akan selalu menolak pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan itu Alkitab catat. Di Kejadian 6 dikatakan manusia makin berdosa, dan makin berdosa. Nah saudara, saat itu Adam kemudian menjadi takut. Tetapi yang saya ingin ajak saudara memikirkan kembali adalah pertanyaan Tuhan itu. Waktu Tuhan bertanya kepada Adam, "Where are you?" Ini menjadi satu poin penting, menjadi satu stand point daripada setiap orang percaya, setiap kita, waktu kita kembali mengkoreksi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saudara, kita memulai pada renungan pagi ini untuk melihat kembali kehidupan kita yang terdalam. Dimulai dengan pertanyaan ini, yaitu where are we? Di mana kita di hadapan Tuhan? Nah, saudara, kita tahu bahwa salah satu istilah dosa di dalam Alkitab yang paling banyak dipakai adalah istilah hamartia. Hamartia itu berarti meleset dari sasaran, meleset daripada sasaran, karena Tuhan sudah berikan satu tempat khusus, yaitu posisi khusus kepada manusia. Yaitu manusia sebagai ciptaan yang paling mulia, tetapi manusia tetap berada di bawah Allah. Manusia tetap ada di bawah Allah. Tapi kemudian kita tahu Adam dan Hawa kemudian jatuh ke atas. Mereka ingin menjadi sama seperti Allah. Dan pergeseran posisi ini yang kemudian dipertanyakan oleh Tuhan. Where are you? Di mana engkau? Karena manusia sudah bergeser posisinya dari yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan manusia kemudian ingin menjadi sama seperti Tuhan. Sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Nah saudara, mari kita memulai mengkoreksi kehidupan kita dengan mengajukan pertanyaan ini kepada diri kita sendiri. Yaitu, where are you? Where are we? Di mana kita hari ini di hadapan Tuhan? Apa yang sudah kita kerjakan hari ini di hadapan Tuhan? Nah saudara, Alkitab memberikan penegasan kepada kita prinsip-prinsip di mana standpoint sesuatu yang harus menjadi titik awal, menjadi standpoint daripada kita sebagai umat percaya. Yang pertama, apa standpointnya? Yang pertama, kita harus memahami bahwa seluruh alam semesta ini dimulai daripada Allah Tritunggal, yaitu dimulai dari keberadaan Allah Tritunggal. Sebelum penciptaan alam semesta dengan segala isinya, Allah Tritunggal sudah berada dalam kekekalannya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah yang tiga-tiganya adalah Allah yang setara. Satu Tuhan tetapi tiga pribadi. Dan ini adalah menjadi awal daripada semua eksistensi yang ada. Sebelum seluruh ciptaan, seluruh kosmos ada, Allah Tritunggal sudah berada di dalam kekekalan. Dan kemudian kita percaya Allah Tritunggal ini adalah Allah yang kekal, sehingga dia akan ada sampai selama-lamanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang sudah menciptakan segala sesuatu. Alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia. Nah, kita melihat bahwa di Kejadian 1 dan Kejadian 2, Allah menciptakan manusia di dalam kemuliaan yang luar biasa. Ada satu maksud indah yang Tuhan ingin nyatakan kepada manusia. Tuhan ingin memperlebar kerajaannya sampai kepada alam semesta. Dan kemudian Tuhan menugaskan manusia sebagai wakil daripada Allah untuk mengelola alam semesta. Oleh karena itu manusia dicipta dalam kemuliaan yang luar biasa, di mana manusia satu-satunya ciptaan yang bisa berelasi dengan Tuhan, yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Oleh karena itu manusia dicipta mirip sebagai peta dan teladan Allah, sebagai gambar Allah, supaya manusia bisa berkomunikasi dengan Allah. Maka komunikasi ini menjadi satu esensi yang paling penting yang harus terus dipelihara oleh manusia, yaitu manusia sebagai ciptaan Allah harus selalu membina, memelihara komunikasi dia dengan Allah. Tetapi kemudian kita tahu bahwa akhirnya manusia jatuh di dalam dosa.
sebagaimana kita sudah baca tadi. Dan kejatuhan ini kemudian akhirnya Allah menebus kita dengan mengutus Kristus. Maka kemudian penebusan ini menjadi satu standpoint ketiga yang perlu kita pegang, bahwa Allah sudah menebus kita. Dan kemudian penebusan ini menjadikan kita seluruhnya adalah menjadi milik Allah. Dikatakan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Dan hidup kita adalah hidup yang menjadi milik Kristus. Hidup kita adalah menjadi hidup yang harus berpusatkan kepada Kristus. Kemudian yang keempat, kita tahu bahwa nanti sejarah manusia ini berjalan di dalam satu kemenangan Allah atas kuasa maut yang sudah dinyatakan melalui kebangkitan Kristus. Dan pada akhirnya nanti waktu Yesus datang kedua kali, maka kemenangan itu secara sempurna akan dinyatakan kepada gereja, kepada umat pilihannya sepanjang sejarah. Dan itu juga termasuk kita di dalamnya. Maka kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Dan Tuhan akan mengakhiri sejarah daripada kosmos ini dengan kedatangannya untuk menyambut umat pilihannya. Dan kemudian kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Nah, ini standpoint yang harus selalu kita pegang sebagai awal kita mengkoreksi kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara, itu pertanyaan daripada Tuhan yang diberikan kepada Adam sebagai pertanyaan pertama. Where are you? Dan itu adalah menjadi satu standpoint. Nah, ini penting sekali nanti dikaitkan dengan pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua, Tuhan berkata kepada Adam, who told you? Karena Adam berkata, aku telanjang, aku takut. Tuhan berkata, siapa yang memberitahu kepada engkau bahwa engkau telanjang? Who told you? Nah, saudara, di dalam konteks Christian worldview, ini saya mau ajak saudara untuk mempertanyakan juga kepada diri kita. Hidup yang kita jalani sekarang, hidup yang sudah kita lalui hari ini, sebenarnya itu hidup yang berasal dari mana? Apakah hidup ini sebuah pilihan kita, pilihan yang kita lakukan, dan kemudian kita mau pikirkan kembali, sebenarnya pilihan hidup ini kita dapat dari mana? Kenapa aku memilih misalnya sebagai karyawan sebuah perusahaan? Kenapa aku memilih untuk bisnis sendiri? Kenapa aku memilih untuk menjadi seorang hamba Tuhan dan sebagainya? Pilihan-pilihan hidup yang kita lakukan saat ini sebenarnya itu sumbernya dari mana? Nah, saudara, tanpa disadari, banyak orang Kristen kita mengambil segala sesuatu sumber itu bukan dari Alkitab, tetapi dari dunia. Maka sebagaimana Adam dan Hawa kemudian jatuh di dalam dosa karena mereka mendengarkan the other voice. Di Kejadian 2 itu Adam hanya berelasi dengan Tuhan. Tuhan yang berkata-kata dan kemudian Adam mendengar. Tidak ada suara yang lain. Tetapi kemudian di Kejadian 3 manusia mulai mendengarkan the other voice, yaitu suara daripada setan. Dan kemudian suara daripada setan ini yang akhirnya menuntun manusia di dalam kejatuhan, di dalam dosa. Nah, saudara, hal yang mirip sebenarnya tanpa disadari itu juga terjadi dalam diri kita. Pilihan-pilihan hidup kita sebenarnya kita ambil berdasarkan suara daripada dunia. Suara daripada dunia yang kita lihat, yang kita perhatikan. Dan kemudian suara dunia itu mempengaruhi kita, membisikkan sesuatu kepada kita, dan kemudian kita mengambil keputusan. Karena sebenarnya kita sedang mendengarkan suara dari dunia. Maksudnya apa, saudara? Dulu pada waktu saya masih SMA, saya bercita-cita waktu itu saya ingin menjadi karyawan bank. Kenapa saya ingin bekerja di bank? Hari itu saya melihat sejumlah karyawan bank berpakaian rapi. Mereka pakai dasi, pakai baju lengan panjang, pakai baju yang formal sekali. Dan saya senang melihat itu. Dan kemudian saya lihat, oh ini mereka karyawan bank. Dan semenjak saat itu saya ingin kerja di bank. Kerja di bank. Dan oleh karena suatu saat waktu setelah ada berita saya diterima di Bandung, kemudian saya sempat berkata kepada papa saya nggak mau di Bandung. Saya ingin di Malang saja. Di Malang ada sebuah sekolah bernama Akademi Bank Malang, dan saya bilang sama papa saya akan sekolah di Akademi Bank Malang saja, karena setelah itu saya ingin bekerja di bank. Nah, saudara, saya ingin bekerja di bank. Karena apa? Karena saya melihat bagaimana orang itu berpakaian rapi. Tanpa disadari sebenarnya saya sedang melihat dunia, dan kemudian dunia itu menginformasikan sesuatu kepada saya. Dia memberitahukan sesuatu kepada saya, dan kemudian saya ingin menjadi seperti itu. Nah, saudara, tanpa disadari, pilihan-pilihan hidup kita juga terjadi dalam proses seperti ini. Waktu misalnya anak kita bertanya kepada kita, Pak, aku bagusnya kuliah apa ya? Jurusan apa ya? Nah, seringkali kemudian kita, orang tua ataupun calon-calon mahasiswa langsung melihat kepada dunia.
Langsung kita berpikir, hari ini perkembangan bisnis apa yang terbaik, pekerjaan apa yang terbaik, ya. Dan kemudian langsung kita berpikir kepada market. Bagaimana nanti anak-anak kita setelah kuliah bisa langsung dengan mudah dapat pekerjaan, dan kemudian trennya hari itu bisnis kemana, market sedang kemana, dan kemudian kita sarankan itu kepada anak-anak kita. Kita bilang, kuliah di sini aja, mungkin di ekonomi. Kalau yang mau cari aman, mungkin udah di ekonomi saja, di manajemen, itu bisa kemana saja. Tetapi tanpa disadari sebenarnya kita melihat kepada dunia. Bahkan termasuk untuk urusan yang paling penting berkaitan dengan anak-anak kita, yaitu masa depan anak kita. Mengenai pekerjaan apa, kehidupan apa yang akan dia jalani. Waktu dia bertanya kepada kita langsung melihat kepada dunia. Demikian juga anak-anak kita mungkin waktu dia memilih jurusan apa yang akan dia ambil, dia juga melihat langsung kepada market. Nah, saudara, pilihan-pilihan ini akhirnya membentuk kita, dan kemudian kita menjadi orang tanpa sadar, menjadi sama seperti dunia. Jadi kita melawan apa yang dikatakan oleh di Roma 12 ayat yang tadi sudah kita baca. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia. Tetapi karena kita tidak memahami pertanyaan-pertanyaan penting daripada Tuhan, sehingga kemudian tanpa disadari, meskipun kita sudah mengerti firman Tuhan, kita sudah mendengarkan begitu banyak firman Tuhan, kita sudah menjadi Kristen dari kecil, tetapi pada waktu kita mengarahkan pilihan-pilihan hidup kita juga kepada anak-anak kita, tanpa disadari kita tidak melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab, tetapi kita langsung melihat kepada dunia. Sehingga tanpa disadari kita semua sudah terjatuh di dalam proses sedang mengimitasi dunia. Kita sedang mencontek, mengkopi apa yang terjadi di dalam dunia. Dan itu menjadikan kita akhirnya menjadi orang yang tidak utuh. Kita menjadi orang yang akhirnya terpecah-pecah. Yaitu kita memiliki worldview yang berbeda-beda. Worldview yang berbeda-beda, worldview dunia hidup tinggal di dalam diri kita. Worldview daripada Alkitab juga tinggal di dalam kita. Padahal worldview daripada Alkitab dengan dunia itu berkontradiktif, bertentangan. Tetapi mereka sepertinya hidup damai di dalam diri kita. Dan kita menjadi orang kemudian yang tidak konsisten. Itu menyebabkan kita tidak bisa menjadikan panggilan kita secara utuh di hadapan Tuhan. Sebentar kita menjadi orang Kristen, sebentar lagi kita menjadi orang dunia. Sebentar kita menjadi orang rohani, sebentar kita menjadi orang sekuler. Ini karena apa? Karena kita tanpa disadari masuk di dalam satu proses mengimitasi dunia. Nah, saudara, waktu anak-anak kita bertanya kepada kita mau jadi apa, atau kita tanya juga kepada mereka mau jadi apa, kita sebenarnya sudah melompat kepada pertanyaan ketiga yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Apa pertanyaan ketiga? Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, kepada perempuan, kepada Hawa, apa yang sudah engkau lakukan? What have you done? What are you doing? Ya. Dan kemudian kita tawarkan kepada anak kita ini langsung melompat pertanyaan ketiga ini. Yaitu waktu mereka bertanya, aku sebaiknya kuliah apa? Aku bekerja apa? Kita langsung melihat kepada contoh-contoh yang ada di dalam dunia. Dan kemudian kehidupan seperti itu yang kita tawarkan kepada anak-anak kita. Tanpa kita mengajarkan kepada mereka, membereskan untuk pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Khususnya pertanyaan pertama. Kita tidak mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa engkau adalah manusia sudah ditebus oleh Kristus. Engkau adalah milik Kristus. Dan hanya kepada Kristus engkau harus persembahkan hidupmu. Tidak. Kita tidak meyakinkan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka bahwa mereka adalah manusia yang dicipta dalam kemuliaan Tuhan oleh Allah Tritunggal. Dan nanti pada akhirnya sejarah ini adalah sejarah di mana rencana dan pengendapan rencana dan kehendak Tuhan seluruhnya. Dan kita sedang berada di dalamnya. Kita berada di tengah-tengahnya. Kita sedang berada di tengah-tengah kisah daripada Tuhan. Dan itu semua tidak kita jelaskan kepada anak kita. Kita langsung melompat kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu what are you doing? Dan waktu what are you doing itu kita langsung melihat pada fakta-fakta yang ada di sekitar dunia kita. Maka kemudian tidak mengherankan jika kemudian dari generasi ke generasi semakin sedikit orang Kristen yang mau menjadi hamba Tuhan. Karena terlalu banyak keluarga-keluarga Kristen yang juga tidak menginginkan anaknya menjadi hamba Tuhan. Karena apa? Karena sudah tergoda oleh worldview daripada dunia. Dan itu membuat akhirnya kehidupan kita menjadi kehidupan yang terpecah belah. Menjadi satu kehidupan yang tidak integritas, tidak ada integriti dalam kehidupan kita. Maka kemudian iman kita menjadi iman yang akhirnya sulit bertumbuh. Karena kita menjadi orang yang terpecah-pecah. Nah, saudara, waktu kemudian kita mau memutuskan apa yang akan kita lakukan dalam hidup kita.
Mungkin bisnis apa yang akan kita kerjakan. Mungkin waktu kita mendapat masalah, bagaimana kita harus menghadapinya. Bagaimana aku harus mencari jawaban untuk semua persoalan ini. Seringkali kemudian kita tidak kembali kepada Alkitab. Kita kembali justru menengok kepada dunia. Apakah kemudian dunia itu diartikan sebagai mungkin sahabat-sahabat kita? Atau mungkin itu kemudian kepada orang-orang lain. Dan kalau kita lihat tidak sedikit mungkin orang Kristen waktu dia mengalami kesulitan dalam ekonomi dan sebagainya, kemudian larinya ke Gunung Kawi. Atau kemudian kepada saran-saran daripada sahabat-sahabat yang sebenarnya mereka di luar Kristus. Dan karena mereka di luar Kristus, mereka memiliki satu worldview, bukan worldview seperti yang Alkitab katakan, tetapi mereka memiliki worldview dari dunia, yang mereka dapat dari dunia. Dan kemudian karena kedekatan emosional kita dengan teman-teman kita tuh, kita akhirnya memperhatikan, sangat mendengarkan nasihat dan saran-saran dari mereka. Sehingga akhirnya sebenarnya banyak keputusan dalam hidup kita yang kita ambil tidak berdasarkan kepada worldview daripada Alkitab. Nah saudara, firman adalah penuntun hidup kita. Alkitab katakan, maka firman Tuhan itu menjadi dasar daripada pemahaman kita, pengenalan kita kepada Tuhan. Maka firman Tuhan harusnya menjadi satu tolak ukur, satu standar yang kita jadikan pegangan dalam hidup kita, termasuk di dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Maka kemudian dikatakan di Roma 12 tadi, persembahkan tubuhmu, hidupmu sebagai ibadah yang sejati. Nah itu tidak mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak menjadikan Alkitab sebagai satu standar, satu pembentuk worldview kita. Nah hari ini saya ingin mengajak saudara mengkoreksi kembali kehidupan kita. Mengkoreksi kembali setiap keputusan-keputusan yang kita ambil di dalam hidup kita. Entah itu keputusan kecil atau keputusan besar. Karena worldview itu menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Apakah kita menjadikan Alkitab sebagai referensi utama dan sumber utama satu-satunya yang membentuk worldview kita? Atau kita masih menjadikan dunia sebagai sumber daripada pembentukan worldview kita. Dan kemudian kita mengambil keputusan-keputusan berdasarkan cara dunia, berdasarkan orang-orang dunia yang mengarahkan, tanpa sadar mengarahkan kehidupan kita. Tanpa disadari saudara, kalau kita lihat sekarang hari ini, worldview daripada dunia begitu banyak mempengaruhi kita. Kita bisa sebut beberapa di antaranya misalnya. Yang pertama adalah kehidupan yang serba materialisme, serba materialistis. Materi ini diartikan dengan sangat luas, bukan hanya melulu soal duit, tetapi juga soal kesenangan. Ya, ada hedonisme, ya, kemudian ada uang di dalamnya. Dan kemudian sesuatu materi itu membuat kita hidup yang akhirnya jauh daripada kehidupan-kehidupan yang bersifat rohani. Kita lebih menikmati hidup-hidup di dalam kehidupan yang sifatnya sekular. Dan itu akhirnya membentuk kita, mempengaruhi hidup kita. Misalnya di dalam soal pekerjaan. Hari ini soal bekerja itu sudah tereduksi, itu hanya melulu bicara soal uang. Materialisme daripada dunia yang sudah dikembangkan oleh William James dan John Dewey abad 19 di Amerika akhirnya mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita di dalam diri kita terbentuk satu pola pikir, segala sesuatu yang paling penting itu adalah uang. Dan bekerja itu melulu akhirnya dikaitkan dengan uang. Misalnya pada waktu anak kita kecil, mereka mungkin masih balita, batita. Waktu kemudian kita mau berangkat kerja, anak kita suka tanya, Papa mau kemana? Kemudian kita jawab, oh ya Papa mau kerja deh, Papa mau kerja. Oh ya, ngapain kerja? Mau cari uang buat beli susu Dede. Ya, akhirnya waktu orang lain tanya kepada anak itu, Papa kamu di mana? Oh, Papa lagi kerja, cari uang, beli susu buat Dede. Nah, tanpa disadari sudah tertanam di dalam benak kita. Bekerja itu adalah hanya melulu persoalan duit. Dan itu juga yang terjadi hari ini, sangat menyedihkan. Memang COVID ini menghantam semua sendi-sendi perekonomian. Banyak juga usaha yang akhirnya memang harus gulung tikar. Tetapi ada beberapa orang yang mungkin secara tidak jujur memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan hal-hal yang tidak jujur. Akhirnya mereka tidak rela membayar mungkin pensiun secara penuh. Padahal kalau dipikir mungkin 10 tahun dia berbisnis, 9 tahun dia sudah untung banyak, dan kemudian di tahun ke-10 dia mulai mengalami COVID, dan kemudian dia mengatakan bahwa bisnisnya rugi. 9 tahun yang untung itu kemana uangnya? Kebanyakan sudah menjadi apa? Mungkin menjadi rumah mewah, menjadi mobil mewah, dan itu semua dia tidak rela korbankan untuk membayar gaji daripada karyawan-karyawannya. Nah, karena apa? Karena kita sudah mempersempit, mereduksi bisnis pekerjaan itu melulu soal duit. Dan itu karena apa? Karena worldview daripada dunia.
Karena materialisme akhirnya membentuk bisnis itu melulu soal duit. Dan itu akhirnya bisnis seringkali akhirnya merusak relasi antara orang. Karena apa? Karena kemudian keributan soal uang. Uang menjadi segala-galanya. Demikian juga pola yang kedua selain uang, juga pola gaya hidup hedonis. Pokoknya gua hidup mau melakukan apa yang saya suka. Apa yang gua suka itu yang gua lakukan. Dan pola ini kemudian mempengaruhi terutama daripada kehidupan anak-anak remaja hari ini, pemuda-pemuda hari ini. Dan kemudian mereka bergaya hidup hedonis. Karena dunia membentuk pikiran mereka. Yang paling penting adalah engkau bersenang-senang. Yang paling penting engkau bisa menikmati dunia ini. Dan itu kemudian membentuk pola pikir daripada generasi-generasi muda hari ini. Ada materialisme, ada hedonisme, dan kemudian mungkin sistem pendidikan kita juga akhirnya membentuk kita menjadi orang yang sangat rasional. Menjadi orang yang rasional, dan kemudian rasionalisme ini yang sudah ratusan tahun dalam peradaban manusia akhirnya melahirkan teologi liberal. Dan ini menyerang juga kekristenan. Teologi liberal yang tidak percaya Alkitab sebagai firman Allah sepenuhnya. Teologi liberal yang menganggap Yesus hanya manusia saja dan bukan Allah. Karena apa? Karena ide bahwa Yesus adalah Allah itu tidak bisa diterima oleh akal mereka. Kisah-kisah Alkitab yang menceritakan mujizat dan sebagainya, Musa membelah laut merah dan sebagainya, itu buat mereka itu tidak masuk akal, itu hanya mitos. Kisah tentang penciptaan itu hanya mitos. Mereka hanya menerima Alkitab sejauh itu diterima oleh akal mereka. Dan itu satu worldview yang lain yang membentuk kita. Ada worldview model yang lain yang mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran adalah berdasarkan pengalaman. Kalau ini belum aku alami, itu bukan kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang sudah aku alami. Maka kemudian kita menjadikan pengalaman kita sebagai sumber kebenaran. Sementara pengalaman kita adalah pengalaman yang sangat terbatas. Dan bahkan Alkitab berkata di dalam pengalaman-pengalaman kita pun seringkali kemudian setan bekerja. Tetapi itu kemudian membentuk worldview kita. Dan kemudian yang paling besar hari ini, misalnya perkembangan daripada teknologi. Saudara, hari ini di masa COVID, teknologi memang satu sisi sangat menjadi berkat buat kita. Karena apa? Kita tetap bisa melakukan ibadah. Tetapi di sisi lain ada satu survei yang dilakukan, yaitu bagaimana melihat sikap ibadah yang dilakukan oleh orang-orang di dalam masa COVID ini dengan ibadah online. Nah, seringkali kemudian terjadi dilihat ada degradasi daripada sikap orang beribadah. Kalau di dalam offline, waktu kita beribadah, kita memakai baju yang rapi dengan sikap bahasa tubuh yang betul-betul kita menyembah Tuhan. Tetapi waktu online ini banyak orang menikmati ibadah dengan sikap yang tidak layak sebagai sebuah ibadah. Ada orang menikmati ibadah online sambil mungkin pakai celana pendek, kaos oblong, dan kemudian dengan kopi di kanan kiri, dan kemudian kue sambil kemudian ngemil. Kemudian kalau dia lihat khotbah di gerejanya kurang menarik, dia pindah ke channel yang lain, cari khotbah yang bagus. Kalau nggak menarik, dia pindah lagi. Maka kemudian waktu menjalani ibadah tidak ada bedanya dengan seseorang waktu dia memilih barang di toko-toko online. Tidak suka barang ini, dia pindah ke yang lain. Kalau barang ini mungkin harganya sekian, dia cari lagi, pindah ke yang lain yang harga yang lebih murah. Seperti channel TV, pindah-pindah. Dan ini bukan sikap ibadah yang baik. Nah, saudara, ini kita lihat bahwa akhirnya perkembangan daripada teknologi itu juga akhirnya mempengaruhi daripada sikap dan cara orang beribadah, mempengaruhi kerohanian kita. Dan yang dikhawatirkan adalah pasca COVID ini, maka ada sekelompok orang Kristen yang lebih menikmati ibadah online. Dan kemudian mereka tidak mau datang di ibadah offline. Karena mereka merdeka sekali dengan ibadah online. Tidak ada yang ngatur dia harus pakai bangun jam berapa, pakai baju apa. Dan kita tidak tahu waktu orang dilihat misalnya di YouTube itu ada viewer. Kita tidak tahu, mungkin dia nyalain tapi kemudian dia beraktivitas yang lain. Kita hanya cuma lihat tercatat di situ, oh viewer misalnya 60 orang. Nah, kita tidak tahu dari 60 orang ini siapa yang betul-betul dari awal sampai akhir memiliki berdiri di depan televisi atau depan HP dia, di depan notebook dia untuk mengikuti ibadah dengan baik. Atau berapa banyak yang akhirnya berlalu lalang tetap melakukan aktivitas yang lain. Nah, saudara, ini ada degradasi di dalam sikap beribadah dan ini mempengaruhi. Nah, saudara, kita lihat bagaimana perkembangan dunia akhirnya mempengaruhi worldview seseorang. Nah, saudara, hari ini saya ingin mengajak kembali saudara memikirkan membentuk satu worldview yang kembali kepada Alkitab. Yaitu standpoint yang awal, yang paling penting adalah pertanyaan, where are you? Kalau kita tidak tuntas menjawab where are you ini, maka pertanyaan-pertanyaan berikutnya kita akan bisa terloloskan. Saudara,
standpoint, where are you? Aku adalah orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Aku menjadi milik Kristus. Maka aku harus menjalankan kehidupanku dengan menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupanku. Maka pada waktu kita mau mengambil segala keputusan-keputusan di dalam hidup kita, kita harus kembali kepada Alkitab. Apa yang Alkitab katakan. Sehingga waktu aku mengambil keputusan yang kita ambil bisa menjadi satu keputusan yang selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang dikatakan tadi di Roma 12. Kita memberikan hidup kita seluruhnya sebagai satu ibadah yang sejati, yang sempurna di hadapan Tuhan. Itu berarti apa? Bicara seluruh aspek kehidupan kita. Hari ini dunia mengajarkan kepada kita hidup ada dua aspek. Ada rohani, ada non-rohani. Ada sekuler dan ada sakral. Tapi Alkitab berkata seluruh hidup kita itu adalah satu ibadah yang sejati. Seluruh hidup kita adalah rohani di hadapan Tuhan. Maka mari saudara kita menata kembali kehidupan kita dengan mempertanyakan kembali pertanyaan-pertanyaan tadi kepada diri kita sendiri. Where are we? Where am I? Apakah aku sudah menyadari bahwa aku sudah ditebus oleh Kristus dan aku sekarang hadir di tengah-tengah daripada seluruh penggenapan rencana dan kehendak Tuhan. Maka kemudian menjadi milik Kristus itu berarti kita tidak lagi pribadi yang independen secara mutlak. Memang kebebasan adalah 100% milik kita. Tetapi jangan lupa juga ada kedaulatan Allah yang 100% juga itu menaungi kita. Kita adalah menjadi orang yang sepenuhnya di dalam kedaulatan Allah 100%. Tetapi juga Allah memberikan kepada kita kebebasan 100%. Di sini kita harus memadukan dengan indah kebebasan itu dengan kedaulatan Allah. Supaya kita tidak salah memakai kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau menaklukkan kebebasan kita di bawah kendali Allah. Karena sekali lagi kita sudah ditebus oleh Kristus, kita hidup di dalam kisahnya Tuhan. Seluruh dunia perjalanan daripada alam semesta ini adalah bicara tentang kisahnya Tuhan. Dan kita sedang berada di dalam tengah-tengahnya. Dan Tuhan menebus kita untuk supaya kita masuk di dalamnya, kita berbagian di dalamnya, kita menjadi alat untuk menggenapkan rencana dan kehendak Tuhan. Saudara, pertanyaan ini pertanyaan yang paling penting yang harus kita renungkan sebelum kita kemudian melompat kepada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Mari kita kembali kepada kebenaran Alkitab. Waktu dikatakan Allah bertanya kepada Adam dan Hawa, "Who told you?" Mari kita yakinkan bahwa setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup kita adalah bersumber kepada Alkitab. Sehingga kita boleh meyakinkan bahwa Tuhanlah yang told kita. Tuhanlah yang memberitahu kita. Tuhan yang berkata-kata kepada kita dan bukan dunia. Sehingga kemudian apa yang kemudian kita lakukan menjadi sesuatu yang kemudian makin selaras dengan rencana dan kehendak Tuhan. Saudara, kita adalah milik Tuhan. Dan hidup kita adalah menjadi hidup yang hendak dipakai oleh Tuhan untuk mengenapkan rencana dan kehendaknya. Kita bermisi bagi Tuhan. Inilah panggilan hidup orang Kristen. Dan sekali lagi, panggilan itu menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Apakah berarti kemudian salah jika orang Kristen kemudian terjun dalam politik ekonomi? Tidak, justru itu dorongan daripada Alkitab. Alkitab mendorong setiap orang Kristen untuk masuk berperan di dalam seluruh bidang kehidupan. Maka bukan berarti kesalahan waktu engkau memilih menjadi seorang arsitek, memilih menjadi seorang teknik sipil, menjadi seorang mungkin ahli IT dan sebagainya. Bukan, itu bukan suatu kesalahan. Tetapi bagaimana engkau menempatkan pilihan hidupmu itu sebagai seorang arsitek dan kemudian kau persembahkan arsitekmu itu kepada Tuhan. Bagaimana engkau juga mempersembahkan, mungkin engkau seorang ahli IT, mempersembahkan kemampuanmu, talenta yang Tuhan berikan kepadamu untuk dipersembahkan bagi kerajaan Allah. Artinya kita harus memfokuskan seluruh hal yang kita lakukan dalam hidup kita secara sadar kita lakukan dan sebagai satu persembahan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan demikian kita harus menolak seluruh pada worldview daripada dunia. Dunia yang mengajarkan kepada kita hidup itu adalah berpusat kepada diri kita. Nah saudara, kalau kita lihat bahwa spiritualitas itu hanya ada dua macam. Yang pertama, spiritualitas yang berpusat kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh Alkitab. Kedua, dunia mengajarkan kepada kita spiritualitas yang berpusat kepada diri sendiri. Maka hidup kita itu bukan melulu bicara tentang apa yang aku mau. Hari ini kita kembali. Kita seringkali melakukan sesuatu. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau melakukan ini. Mohon Tuhan restui. Mohon Tuhan berkati. Dan kita tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan?
Tuhan tuntun aku supaya aku memilih, supaya pilihanku ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita melakukannya sebaliknya, karena kita menganggap diri kita yang lebih penting. Akulah pusat kehidupan. Maka kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau melakukan ini, aku merencanakan ini. Mohon Tuhan berkati. Jadi kita seakan memaksa Tuhan untuk ikut di dalam jalan kita. Karena apa? Karena sebenarnya kita sudah terpengaruh oleh spiritualitas kehidupan yang berpusat kepada diri sendiri. Kita menganggap diri sendiri, hidup kita sendiri, mauku, itu yang paling penting. Dan ini menjadi satu kerusakan di dalam kehidupan banyak orang Kristen. Karena kemudian orang Kristen banyak menjadikan Allah sebagai pelayan-pelayan dia. Dan itu juga teologi yang kemudian yang berkembang, sehingga kemudian banyak orang Kristen yang hanya merindukan berkat-berkat Tuhan. Dan bukan merindukan pemberi berkat. Bukan merindukan Tuhan itu sendiri, tetapi merindukan berkat-berkat Tuhan. Karena kita sudah dipengaruhi oleh ada worldview daripada dunia yang mengatakan yang kita lakukan itu harus bermanfaat bagi diri kita sendiri. Yang kita lakukan itu harus bisa menyenangkan diri kita sendiri. Yang kita lakukan itu harus membuat kita merasa nyaman, membuat kita bahagia, membuat kita nyaman. Dan kemudian kita mau mengenal Tuhan yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan kita. Nah, saudara, kita lihat dari perkembangan di dunia kekristenan di Eropa dan di dunia Barat. Hari ini terjadi seperti ini. Kalau dulu sebelumnya deisme menguasai orang Barat. Deisme yaitu mereka percaya bahwa Allah adalah Allah pencipta. Tetapi Allah yang pencipta bukan Allah yang memelihara. Setelah dia mencipta segala sesuatu, manusia dengan segala isinya, kemudian Allah menarik diri daripada ciptaan. Dan kemudian Allah membiarkan manusia dengan ciptaan berjalan sendiri tanpa campur tangan dengan Tuhan. Deisme percaya Allah pencipta, tetapi dia tidak percaya Allah pemelihara. Tetapi hari ini orang Kristen di Barat lebih memiliki satu spiritualitas yang berpusat kepada diri sendiri. Dan mereka akhirnya mencari Allah yang bisa menyenangkan mereka. Allah yang bisa memuaskan segala keinginan-keinginan mereka. Nah, saudara, ini menjadi satu hal yang akhirnya membuat kekristenan di Barat akhirnya runtuh. Sehingga hari ini banyak orang berkata di Barat sudah post Christianity era. Yaitu masuk dalam zaman setelah kekristenan. Kekristenan sudah lenyap di sana. Nah, saudara, mari kita kembali memakai proposisi daripada pertanyaan-pertanyaan Tuhan untuk kembali merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah pilihan-pilihan yang sudah kita lakukan hari ini betul-betul pilihan-pilihan yang bersumber kepada Alkitab, yang berdasarkan pada Christian worldview, yang didasarkan kepada satu pemahaman aku milik Tuhan. Pemahaman bahwa sejarah ini adalah sejarah penggenapan rencana dan kehendak Tuhan. Dan aku dipanggil di dalamnya untuk berbagian menjadi alat untuk menggenapkan rencana dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak, saudara-saudara, saya himbau saudara untuk stop hari ini menjalani kehidupan yang berpusat kepada diri sendiri. Jangan melakukan segala sesuatu hanya untuk mengejar keinginan diri sendiri. Jangan melakukan segala pekerjaan hanya demi uang dan ujung-ujungnya demi kenyamanan diri sendiri. Jangan melakukan segala pilihan hidupmu hanya untuk berpikir menyenangkan diri sendiri dan kemudian engkau menyingkirkan Tuhan. Tanpa disadari engkau kemudian mulai menyingkirkan Tuhan, makin jauh dari hidupmu, makin jauh dan makin jauh. Karena apa? Engkau menjalani kehidupan yang berpusat kepada diri sendiri. Saudara, mari kita kembali memikirkan kembali apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Where are you? Kemudian, who told you? Kemudian, what are you doing? Setelah kita tuntas menjawab pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua, baru kemudian yang ketiga itu bisa beres. Apa yang kita lakukan, pilihan-pilihan hidup yang kita lakukan bersumber kepada kebenaran Tuhan, bersumber kepada Alkitab, bersumber kepada satu spirit ingin terus memuliakan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita di dalam segala aspek, termasuk bagaimana kita memakai uang kita memakai waktu kita memakai talenta-talenta kita memakai segala hal yang Tuhan anugerahkan kepada kita mau kembalikan lagi demi kemuliaan nama Tuhan, karena Tuhanlah pusat hidup kita dan bukan diri kita pusat hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk firman yang sudah boleh dibagikan, mengingatkan dan menegur kami sekali lagi. Ampuni kami jikalau selama ini kami hidup di dalam semangat untuk mengimitasi dunia. Kami ingin menjadi sama seperti dunia, dan kami mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan suara Tuhan dalam hidup kami,
sehingga kami tidak bisa hidup sebagai anak-anak Tuhan dengan kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya firman pada pagi ini boleh sekali lagi membawa kami untuk mengoreksi kehidupan kami di hadapan Tuhan. Dan setelah ini kami boleh menjalani kehidupan kami dengan menjadikan Tuhan Kristus sebagai pusat hidup kami dan bukan diri kami sendiri. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati setiap jemaat tempat ini. Kiranya kami semua terus boleh bertumbuh di hadapan Tuhan dan kami boleh memiliki satu kehidupan yang makin hari boleh makin menyenangkan hati Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang memiliki kehidupan kami. Karena kami ada seluruhnya milik Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita tidak menjalankan perjamuan kudus. Karena setelah saya juga bicara dengan Mose, ada beberapa pertimbangan. Akhirnya kita perjamuan kudus kita selama ibadah online ini kita tidak lakukan. Karena pertimbangan yang pertama adalah perjamuan kudus adalah sesuatu hal yang luar biasa, yang sakral, dan kita harus terus pelihara karena itu satu perintah daripada Kristus sendiri dan kita harus menjalaninya betul-betul dengan sikap hormat dan sikap yang layak. Nah, kita tidak tahu, kami tidak tahu bagaimana saudara di rumah, apakah saudara sudah menjalankan sikap ibadah itu dengan baik atau tidak, dan demi tidak meresikokan nilai daripada sakralitas daripada perjamuan itu, maka kemudian perjamuan itu selama ibadah online kita tidak lakukan. Kemudian yang kedua juga, mungkin hari ini anggaplah 60 orang ikut ibadah. Nah, kami tidak tahu dari 60 itu apakah saudara semua ikut dalam perjamuan atau tidak. Nah, karena esensi dari perjamuan kudus adalah satu tubuh dalam Kristus dan kemudian kita menikmati bersama-sama darah dan tubuh Kristus. Dan yang ketiga, mungkin banyak saudara dari saudara juga yang kesulitan untuk memperoleh daripada anggur dan komuni, sehingga kemudian ini bisa beragam, nanti satu orang memakai roti tawar, satu dan teh dan sebagainya. Tapi akhirnya kita putuskan demi pertimbangan untuk terus menekankan dan dalam kutip menempatkan sakralitas daripada perjamuan kudus. Maka diputuskan selama online ini perjamuan kudus mulai bulan ini tidak dilakukan. Baiklah saudara, mari kita mempersiapkan persembahan kita sebagai respon juga kepada dari firman Tuhan. Kita angkat pujian Yesuslah kulihat bintang ciptaan. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Karena ada dalam sejarah, datang membebaskan manusia. Apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Sekali lagi. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya ku rayakan, karena ada dalam sejarah, datang membebaskan manusia. Apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalan.
Tuhan, terima kasih Bapa untuk kesempatan sekali lagi di mana Tuhan memberikan satu anugerah kepada kami untuk berbagian di dalam perluasan kerajaan Tuhan melalui persembahan yang kami berikan hari ini, yang asalnya dari Tuhan juga dan sebagian yang kami kembalikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada yang memakainya, yang mengelolanya, supaya semua persembahan ini boleh benar-benar menjadi satu persembahan yang memuliakan Tuhan, dipakai untuk perluasan kerajaan Tuhan. Dan kiranya kami mengajarkan kepada kami juga, bukan hanya sebagian uang yang kami akan persembahkan kepada Tuhan, tetapi seluruh hidup kami ingin persembahkan kepada Tuhan sebagai satu ibadah yang sejati, yang sempurna, yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara, kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat pujian PPK 143, Bapakku memelihara. Untuk doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas kita semua hari ini berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang akan menguatkan kita, menuntun kita, menghibur kita, memimpin kita, mengenapkan seluruh rencana dan kehendak Allah, bermisi bagi Tuhan, terus bekerja bagi Tuhan, membentuk kehidupan kita menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, kehidupan sebagai satu ibadah yang sejati kepada Tuhan.
Sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya Yang Esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Sampai bertemu ibadah minggu depan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.